Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini, Minggu 1 September 2024, dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27, dengan perikop pendengar atau pelaku firman. Pada hari ini bertepatan bersama kita merayakan Hari Pendidikan Teologi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian hormat hanya bagimu Bapa, Allah yang setia, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam seluruh kehidupan kami, sehingga boleh memampukan kami bersama dapat melihat kebaikan Tuhan hari ini. Kami akan bersama merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Karuniakan hikmat bagi kami bersama, agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan boleh melakukannya dalam seluruh kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan untuk kita semua demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah menjunjung yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicermarkan oleh dunia. Dikatakan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menurut seorang bernama François Rabelais, salah satu tujuan dari pendidikan ialah pembentukan manusia yang lengkap, cakap dalam kesenian dan industri, perkembangan manusia dalam segala segi, baik secara jasmani, kesusilaan, dan akalnya. Melalui pendidikan, kita akan terus belajar mengenai hal baru, terlebih dalam kaitannya sebagai orang yang percaya, akan terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari surat Yakobus. Dalam salah satu penekanan dalam pengajarannya ialah akan mutlaknya iman Kristiani yang menjadi nyata dalam perbuatan. Dengan tegas, surat Yakobus melawan kecenderungan banyak orang Kristen yang menjadi puas dengan iman yang dipraktekkan dengan setengah hati dan sikap kompromi yang mencari hal-hal yang dianggap baik dari dunia ini dan dari kehidupan sesudah kematian. Bagi Yakobus, perihal terkait mendua hati adalah dosa yang sangat mendasar sebagaimana dalam pasal 1 ayat 8. Sehingga dalam surat ini menekankan bagi orang-orang Kristen berpaling dan bertobat dari hal mendua hati dan kembali memiliki kepribadian yang utuh serta sempurna sebagaimana kehendak Tuhan.
Dalam perikop pada ayat yang ke-19 mengatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah." Dasar utama dari pribadi yang mau belajar menjadi manusia yang lebih baik ialah kemauan dan kemampuan untuk menjadi pendengar yang baik. Kemauan untuk menjadi pendengar yang baik akan membawa pada suatu pemahaman dan pembentukan karakter hidup yang baik, sikap rendah hati, serta belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Amarah merupakan bentuk perasaan emosional manusia, akan tetapi jangan sampai membuat kita merugikan orang lain, bahkan mungkin diri kita sendiri. Dalam ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dan dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat yang ke-8 mengatakan, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Melalui bagian ini mengingatkan, jangan sampai karena ketidakmampuan dalam menguasai diri mengakibatkan perselisih paham, konflik yang dapat merusak hubungan atau relasi kita, bahkan mungkin berdampak buruk pada kehidupan kita. Sehingga bagian berikutnya, agar sebagai orang yang percaya kita bersama meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dalam ayat yang ke-21, termasuk diantaranya segala yang kotor dan segala bentuk kejahatan, sehingga bersama kita layak menerima firman yang akan menyelamatkan jiwa kita sebagai orang yang percaya. Dalam kehidupan masa kini, dalam tantangan zaman yang penuh dengan pergumulan, tentu memiliki karakter hidup yang baik suatu hal yang tidak mudah, tapi percaya dengan iman ada penyertaan Tuhan. Mohon hikmat daripadanya, agar kita dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melakukan dan mewartakan kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Allah memberkati kita bersama. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kami telah merenungkan bersama akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan iman dan terlebih pengharapan kami, dan kami menyerahkan bersama kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kegiatan, aktivitas, dan pelayanan kami, kiranya Tuhan yang senantiasa tuntun sertai. Terpujilah namamu Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin.